Selamat datang kembali di pembahasan kita. Oke, hari ini kita gali lebih dalam nih soal kekuatan Super OKR yang keempat. Fokusnya kemampuan untuk meregangkan diri, stretch goals itu loh, untuk hasil yang luar biasa. Kita mau lihat gimana sih menetapkan target ambisius, yang kadang kedengeran agak gila gitu, malah bisa bikin kita capek hal hebat. Sumber utama kita kali ini, bab 12 dari bukunya John Doerr, Measure What Matters. Kita coba bedah ya, kenapa sih peregangan ini penting, terus lihat contohnya langsung dari Google, Intel juga. Ada kutipan bagus nih dari Bill Campbell, katanya perusahaan harus terus berinovasi, bukan cuma iterasi kalau nggak mau mati. Nah ini nyambung banget, tujuan yang terlalu aman malah bisa jadi penghambat inovasi kan? Betul sekali, itu poin krusial. Konsep meregang atau stretch dalam OKR ini, intinya memang mendorong kita keluar dari zona nyaman. Jadi gini, saat kita pasang target yang rasanya jauh di atas biasanya, kita itu kayak dipaksa mikir cara baru. Bukan cuma perbaiki yang udah ada sedikit-sedikit. Nah, disinilah seringnya inovasi yang beneran muncul. Bukan sekedar peningkatan kecil-kecilan. Gitu. Ya sih, secara logika masuk akal ya kalau target tinggi bikin kita lebih terpacu. Tapi apa ada bukti kuat gitu kalau ini benar-benar ningkatin kinerja? Maksudnya kan kadang targetnya nggak tercapai 100% juga. Nah, pertanyaan bagus. Ada studi, ini agak klasik sih, dari Edwin Locke. Studinya itu nunjukin pola yang konsisten. Tujuan yang lebih sulit, meskipun ya itu tadi, mungkin nggak selalu kecapai penuh, ternyata secara konsisten menghasilkan tingkat kinerja yang lebih tinggi. Orang jadi lebih produktif, lebih termotivasi gitu kalau hadapi tantangan yang signifikan. Ini juga mirip-mirip lah sama idenya Jim Collins soal Big Hairy Audacious Goals atau BHAGs. Tujuan gede yang bikin semangat tim kebakar gitu, kayak misinya NASA ke bulan. Walaupun BHAG bukan bagian formal OKR, tapi semangatnya mirip, nantang batas kemungkinan. Wah, kalau ngomongin nantang batas, langsung kepikiran Google ya. Filosofi 10x Thinking Larry Page itu kan contohnya nyata banget. Mereka kayaknya sengaja bikin target 10 kali lipat dari biasa sampai rasanya mustahil gitu. Paling ingat ya kasus Gmail itu? Rencana awalnya kan storage-nya cuma 100 MB. Tapi pas launching, 1 giga. Itu kan gila, 500 kali lipat dari Hotmail waktu itu. Bener-bener ngubah peta permainan kan? Iya, dan yang menarik dari Google itu bukan cuma ambisinya yang gede, tapi juga gimana mereka secara sistematis bedain jenis OKR. Jadi, mereka punya yang namanya Committed OKRs. Ini kayak janji operasional lah, yang pokoknya harus tercapai penuh. Misalnya target sales atau tanggal rilis produk gitu. Itu harus 100%. Tapi mereka juga punya aspirational OKRs atau sering disebut moonshots. Nah, ini dia target peregangannya. Untuk yang jenis ini, capai 70% aja, skor 0,7 gitu, itu udah dianggap sukses. Ini nunjukin filosofi mereka yang oke-oke aja sama kegagalan produktif. Gagalnya itu bagian dari belajar dan inovasi. Nggak harus semua 100%. Jadi ada bedanya ya, mana yang wajib, mana yang kalau bisa keren banget. Contoh lain yang sering diangkat kan Intel ya, dengan Operation Crash mereka. Itu pas zaman persaingan ketat mikroprosesor 8086. Target awal design wins itu, jumlah klien yang mau pakai chip mereka udah dianggap tinggi, 1000. Terus tiba-tiba targetnya digandain jadi 2000. Waduh, coba bayangin jadi tim salesnya waktu itu. Pasti ada momen, gimana caranya ini? Mikir mustahil gitu kan? Pasti ada keraguan di awal. Tapi justru disitulah kelihatan kekuatannya stretch goal. Target 2000 itu malah jadi semacam seruan perang ya. Titik fokus bersama tim. Ini akhirnya memicu usaha yang gila-gilaan. Tentu didukung insentif juga, tapi ada juga tekanan dari teman-teman setim kan buat ayo berjuang bareng. Hasilnya, kaget juga. Mereka nggak cuma capai target, tapi malah lewat. Lebih dari 2.300 design wins. Jadi peregangan itu benar-benar bikin perbedaan besar buat mereka. Wah, keren banget ceritanya. Ini ngingetin sama kata-kata Andy Grove dari Intel juga. Dia bilang, mencapai target sulit itu bukan garis finish sebenarnya. Hadiahnya itu kesempatan buat main lagi, pasang tantangan berikutnya. Jadi ini kayak siklus ya, siklus perbaikan dan ambisi yang nggak berhenti. Betul. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan buat Anda para pendengar juga. Seberapa jauh sih peregangan yang pas itu? Kan nggak ada angka pastinya ya. Pertanyaan intinya mungkin lebih ke gimana caranya tim Anda bisa ciptain nilai yang paling maksimal? Apa sih yang bisa dorong tim Anda buat melampaui apa yang dianggap mungkin sekarang?
Jadi mungkin pertanyaannya bukan cuma, oke, target kita berapa persen naik, tapi lebih ke pencapaian yang benar-benar luar biasa buat kita tuh kayak gimana sih bentuknya. Target yang kalau kecapai, Anda sama tim bisa bilang, wah gila, kita bisa lakuin ini, gitu. Bangga banget. Jadi kalau dirangkum singkat nih, OKR yang aspirasional atau stretch ini alat bantu yang kuat banget ya. Bukan cuma angka di atas kertas, tapi beneran bisa jadi pendorong inovasi, motivasi, dan ya ujung-ujungnya hasil yang mungkin awalnya kita nggak kepikiran bisa capai. Tentu, menetapkan target ambisius itu ada risikonya, nggak bisa dipungkiri. Tapi, kalau lihat contoh kayak Google dan Intel tadi, mungkin risiko yang lebih besar itu justru kalau kita mainnya terlalu aman. Terlalu aman sampai kita nggak pernah tahu seberapa jauh sebetulnya kita bisa melangkah. Mungkin ini pemikiran penutup yang pas dari Melody Hobson. Dia bilang, risiko terbesar dari semuanya adalah tidak mengambil risiko. Nah, jadi coba Anda renungkan. Apa sih hal luar biasa yang selama ini belum berani Anda atau tim Anda kejar? Apa itu? Pertanyaan bagus tuh buat direnungkan. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.